Satu hari, teman-teman sekalian, ini ya, jadiannya nih satu hari, si Masitoh ini lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh punya anak, kemudiannya perempuan, namanya siapa? Fir'aunah. Nggak tahu saya namanya, pokoknya punya anak perempuan ya. Punya anak perempuan, rambutnya bagus. Nah, Masitoh ini juga kerjaannya nyisirin rambut anaknya gitu, selain daripada nyisirin rambut istrinya Fir'aun ya. Saya tidak pasti apakah itu anak dari Asia atau dari istri yang lain. Saya nggak pasti juga siapa nama istrinya Fir'aun yang lain. Nggak terlalu saya pelajarin sejarahnya, karena kita kan pelajarinya sejarahnya yang berimannya ini ya. Walhasil, hal, pokoknya satu hari ini ceritanya si Masitoh lagi nyisirin rambut anaknya, sambilan nyisir nih, sambil anaknya Fir'aun udah bunuh lagi saya. Sedih gitu dia tuh, dan suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Mereka tentu saja beriman kepada Allah, tapi rasanya hidup kok semakin berat aja. Biasanya seapa-apaan ada suami. Di antara kehidupan orang-orang di sekelilingnya nggak ada yang beriman, teman-teman saudaraku sekalian. Kebayang kayak apa beratnya. Mau cerita, mau ini, mau itu, mau curhat, gimana mau curhat sama siapa coba? Akhirnya lagi tengah-tengah nyisir nih anak, sisirnya jatuh. Kaget nih karena ngelamun tadi itu ya, sisirnya jatuh. Waktu sisirnya jatuh, kemudian dia secara refleks dia bilang Bismillah. Ya, Bismillah, iya Isa Fir'aun, katanya gitu. Itu ucapan Bismillah dengan nama Allah, ya Isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Anaknya langsung noleh gitu. Dia bilang, saya nggak salah dengar kan, Masitoh? Kamu nggak beriman ya sama bapak saya? Katanya Masitoh, saya beriman kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Udah kayaknya udah yang mati deh gitu ya. Musuh suami kayaknya lebih ringan nih hidup daripada harus seperti ini, kayak gitu. Jadi sekalian dijawab, dia bilang, iya, saya beriman kepada Allah SWT, pada Tuhannya Nabi Musa. Ayah kamu bukanlah Tuhan. Nah, sekalian dibuat dakwah sama Fir'aun, sama Masitoh. Ayah kamu bukan Tuhan. Kamu yakin kalau dia Tuhan gitu? Masitoh, kamu sadarkan apa yang akan terjadi kalau saya adukan ucapan kamu ini kepada ayah saya? Katanya Masitoh, saya sadar penuh, tidak ada yang saya khawatirkan, karena Allah SWT senantiasa bersama dengan saya. Dia kemudian langsung ditinggalinnya Masitoh, dia lari ketemu sama bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, sama Fir'aun, dia bilang, Pak, tuh Masitoh tuh gak beriman. Dia tadi waktu nyisir, sisirnya jatuh, dicerita kemudian. Wah, Fir'aun marahnya luar biasa. Aku udah ngira kayak begitu, dia mau bininya Hazakil, dia diajak, tapi masih sama Fir'aun nih masih yang oke. Gini deh, Masitoh, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Enggak, Tuhan. Kamu yakin? Yakin. Orang dianya sendiri sebagai Tuhannya yakin kalau dia Tuhan. Gimana yang mau nyembah yakin ya? Akhirnya kemudian, aku akan menyiksamu kalau kamu tidak meyakini bahwa aku sebagai Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin kau sebagai Tuhan? Kau sendiri tidak bisa mengendalikan. Oh, pokoknya gitulah dijawab sama Fir'aun. Fir'aun tambah marah. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, didihkan minyak panas. Teman-teman sedikit sekalian, dididihkanlah, ada tempat dari tembaga gitu ya, dimasukin minyak di situ sampai kemudian dididihkan. Besar tempatnya, itu memang tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Fir'aun gitu. Diancamnya biasanya disiksanya di sana. Udah tuh datengin tempat sebesar-besar apaan, di situ dididihkan minyak panasnya, kemudian didatangkanlah satu demi satu keluarganya, panggil semua. Ada dua anaknya Masitoh kan, suaminya kan udah meninggal, dia punya dua anak. Yang pertama kali dilempar adalah anaknya yang kecil, bukan yang paling kecil, yang nomor satu, yang masih kecil juga, balita gitu kan. Dipelukin sama Masitoh, ya Allah, kayak apa tuh seorang ibu
melihat anaknya kemudian dilemparkan seperti itu. Anaknya nangis, kejar, tapi kemudian ditarik tangannya, lemparkan. Ya tafatat, sampai udah tinggal tulang. Nah, habis itu kemudian atau ya tafatat, bercerai-berai gitu, langsung dagingnya kena panas itu ya, kayak tinggal tulang. Nah, Masih tahu sebelum dia dilemparkan itu, Masih tahu bilang gitu, bolehkah aku meminta permintaan terakhir padamu wahai Tuhan? Kama Fir'aun. Dia bilang apaan? Tolong saya minta agar tulang-tulang kami nanti dikumpulkan jadi satu dan kuburkan. Baik, katanya Fir'aun. Akhirnya kemudian udah tuh satu diambil tulang-tulangnya, udah matang, sedih bener ya. Habis itu kemudian anak perempuan, anak kecilnya itu masih dalam tekapannya Masih toh, diambil secara paksa. Masih toh ini beratnya luar biasa. Dan anaknya kemudian ngelihat ke ibunya, dan ini salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai anak yang bisa berbicara dalam buaya. Salah satu anaknya Masih toh, dia bilang begini, la takhaf ya ummah fa inna rabbunallah, la takhaf ya ummah fa inna masirana ilallah. Gitu. Jangan takut Bu, kan kita baliknya ke Allah. Indahnya, la takhaf ya ummah fa inna masirana ilallah. Itu dia bilang, jangan takut, jangan ragu-ragu, itu nggak apa-apa. Dunia memang kayak begini, jauh lebih mudah bagi kita menjalaninya di akhirat. Fa inna masirana. Dengar anaknya ngomong kayak gitu, dia lepaskan anaknya, kemudian anaknya pun dilemparkan. Melihat Masih tuh, nggak lama kemudian dia pun diambil dan dilemparkan juga ke dalam sana. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ia pun kemudian Fir'aun masih jalanin ya apa yang dia janjikan. Diambil tulang-tulangnya kemudian dikuburkan bersama-sama tuh Masih toh, anaknya lagi itu kuburnya, tulang-tulangnya dijadikan satu. Sewaktu Nabi Muhammad alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika melewati daerah Mesir berarti ya, tempat istananya Fir'aun, waktu Nabi Muhammad lewat di sana, Nabi mencium bau yang semerbak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Mahadhihi raihah ya Jibril?" Duh, wangi bener nih, wanginya apaan wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril kemudian, ini adalah wewangian Masitah dan keluarganya di dalam kuburnya. Wewangian yang Allah SWT berikan kepada Masitah yang beriman kepada Allah SWT. Subhanallah. Hadisnya wah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, belajar apa nih kita nih dari Masitah? Teguhan iman dalam keadaan badai, dalam keadaan beratnya kehidupan. Tetaplah beriman, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Kita harus pahami makna prioritas, teman-teman saudaraku sekalian. Iman nomor 1, nggak bisa ditanggalkan. Jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun.